Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Yudhaniasi Ghazali, mahasiswa semester 1 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Gorontalo. Saya lahir pada 22 Juni 2003, tepatnya pada 18 tahun yang silam di Telamuta, Bualemo. Ya, saya lahir di Bualemo, sebuah kabupaten yang terletak di tengah provinsi Gorontalo. Nah, bicara soal tempat kelahiran, sebenarnya semenarik apa Bualemo itu? Bualemo punya wisata alam yang hadir dari ujung hingga hilir kabupatennya. Memang ada bedanya, tapi dengan hadirnya wisata alam di tiap bagian kabupatennya menjadi pesona tersendiri untuk tempat yang telah 18 tahun lamanya menjadi tempat bernaung ini. Keberadaan wisata alam di tiap bagiannya membuktikan betapa kayanya alam Bualemo. Oke, saya rasa cukup untuk perbincangan tempat kelahiran tercinta. Selanjutnya kita beralih pada sesuatu hal yang disukai. Bicara soal sesuatu hal yang disukai, saya rasa saya punya daftar panjang untuk yang satu ini. Tapi tenang, kalian tidak perlu mendengarkan deretan panjang daftar hal yang saya sukai itu. Jujur, beberapa tahun belakangan ini saya memiliki hal yang paling saya sukai, dan ini menjadi alasan terbesar saya mengapa memutuskan untuk terjun dalam dunia sastra dan menjadi seorang pengajar. 3 tahun lebih lagi tepatnya, belum saat ini, karena saat ini saya masih dalam proses membangun. Nah, lalu apa hal yang paling saya suka itu? Jawabannya adalah membaca dan menulis. Oke, bicara soal membaca dan menulis, membaca dalam artian ini adalah saya membaca sebuah novel. Jangan berharap saya membaca tumpukan-tumpukan buku pelajaran, karena saya rasa saya tidak se-Einstein itu. Dan untuk menulis, saya mulai tertarik, dan alhamdulillahnya baru masuk pada prolog dan stuck di bab 2. Lalu hal apa yang mendasari saya mengatakan bahwa dengan membaca dan menulis menjadi alasan terbesar saya masuk dalam sastra dan menjadi seorang pengajar? Alasannya adalah karena ketika saya stuck dalam melanjutkan tulisan saya mulai berpikir hal yang menyebabkan ini adalah karena kurangnya pemahaman saya dalam dunia kepenulisan. Nah, dan bak angin segar bahasa dan sastra hadir menjadi penolong dan jalan untuk saya agar kiranya bisa melanjutkan tulisan saya lewat pengalaman pelajaran yang disediakan dalam jurusan ini. Selain itu, memilih menjadi seorang guru merupakan impian di masa kecil saya. Lalu, bahasa dan sastra Indonesia hadir menjadi paket komplit tersendiri bagi saya. Percayalah, orang yang beruntung adalah ia yang mampu bekerja sekaligus melakukan hal yang disukainya dalam satu profesi yang sama. Dan saya termasuk orang-orang beruntung itu dengan menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Ya, sebagaimana slogan yang tercipta, bahasa adalah wujud kita, sastra adalah jiwa kita. Dalam video ini, saya akan membagikan semenarik apa menjadi seorang guru bahasa Indonesia, dan karena itulah video ini bertajuk Kami Calon Guru, Kami Bercerita. Guru seringkali identik dengan ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, selain sebagai pendidik, guru mempunyai segudang definisi mulia lainnya. Mulai dari guru yang menjadi teladan untuk anak-anak didiknya, bisa bekerja sambil beramal, dan punya peran penting dalam masa depan. Dan masih banyak lagi definisi mulia lainnya dari seorang guru.
Menjadi seorang guru mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun kehidupan yang berpendidikan. Dengan poin plusnya, menjadi seorang guru, kita dapat menabung amal jariah kita dengan ilmu yang kita bagikan itu. Nah, lalu apa hal menarik dari menjadi seorang guru bahasa Indonesia? Satu hal yang perlu teman-teman ketahui, orang Indonesia belum tentu bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, untuk itulah kami sebagai calon guru dan guru bahasa Indonesia mempunyai visi untuk membangun Indonesia yang mencintai dan memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Lalu bicara mengenai suka dan duka menjadi seorang guru, tentunya banyak cerita susah dan senangnya. Meskipun saya sendiri belum pernah mengalaminya, namun saya banyak mendengar cerita dari seorang guru. Dari penuturan-penuturan mereka, saya belajar bahwa menjadi guru tidak hanya menjadi seorang pendidik semata sebagaimana pengertian formal dari seorang guru. Namun menjadi seorang guru ternyata mengharuskan kita untuk bisa memposisikan diri menjadi seorang teman dalam menemani anak didiknya ketika mereka dalam fase terberatnya. Selain itu, menjadi seorang guru kita dapat mengetahui banyak karakter dari anak didik kita, mulai dari yang rajin, nakal, konyol, dan masih banyak karakter lainnya yang dapat kita temui. Meskipun terkadang tingkah mereka membuat kita kesal dan lelah, namun disinilah kita dibelajarkan untuk ikhlas dan sabar dalam menghadapi mereka. Namun menjadi guru tidak semuanya menyenangkan. Duka seorang guru terletak ketika ia merasa gagal dalam mendidik anak-anak didiknya. Seperti contoh ketika anak didiknya mendapat kasus besar atau tidak naik kelas, tidak lulus. Nah, disinilah letak duka seorang guru. Namun lebih dari itu semua, saya bangga menjadi seorang guru.